Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isis Taningsi. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Babakan, Kabupaten Cirebon. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk kali ini, saya ingin menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Babakan, yaitu tentang sini permasalahannya itu tentang faktor penyebab terjadinya kejenuhan belajar pada siswa. Nah, di sini bahwa kejenuhan belajar dapat melanda siswa yang kehilangan motivasi dalam belajar. Jika dibiarkan berkepanjangan, dapat menimbulkan stres pada siswa. Di saat seorang siswa merasa bosan atau jenuh dalam belajar, ia akan merasa telah menyia-nyiakan waktunya. Nah, ini mengapa? Karena ia telah menghabiskan waktu tertentu untuk mempelajari sesuatu, tetapi tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Siswa yang dalam keadaan bosan atau jenuh, sistem akalnya tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan dalam memproses informasi-informasi atau pengalaman yang baru. Nah, di sini saya tertarik dengan permasalahan yang ini karena memang dari setiap apa seorang guru ketika masuk dan melihat ada siswa yang begitu kurang bersemangat untuk mengikuti pembelajaran, seketika itu juga guru akan berpikir apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara mengatasinya, sehingga siswa tersebut merasa nyaman ataupun merasa enak untuk belajar. Nah, di sini akar permasalahan mengapa siswa itu merasa bosan. Yang pertama adalah kegiatan belajar yang monoton. Yang kedua adalah tidak mengetahui tujuan dari belajar itu sendiri. Lalu adanya kurangnya tantangan. Yang keempat adalah kelelahan atau keletihan yang berlebihan. Nah, di sini biasanya kegiatan belajar yang monoton di sini siswa itu memang tidak suka, sehingga seorang guru di sini harus bisa mengupayakan ataupun bisa mengubah cara belajarnya yang membuat siswa itu apa ya? Siswa itu merasa semangat karena setiap guru itu masuk dan ada dari suatu pembelajaran yang berubah-ubah, maka siswa akan seakan ada apa lagi nih kejadiannya? Bagaimana lagi ini pembelajarannya? Nah, itu biasanya dikarenakan pembelajaran yang monoton. Lalu untuk yang kedua, tidak mengetahui tujuan belajar. Nah, biasanya di sini siswa hanya sekedar hadir dan mungkin siswa juga eh, kadang ada yang lupa hari ini pelajarannya apa. Nah, di sini bahwa itu sudah terlihat jelas sekali bahwa siswa itu tidak benar-benar tidak mengetahui untuk apa sih belajar. Lalu kurangnya tantangan. Nah, di sini mungkin bukan mungkin ya, setiap siswa itu kan berbeda-beda. Ada yang mampu dengan cepat menerima mata pelajaran, ada yang tidak mampunya, ataupun yang hanya sedang ataupun standar. Di sini mungkin untuk yang siswa, kalaupun itu pembelajarannya kurang menantang, sehingga ini dianggapnya seperti ini sangat mudah sekali. Lalu yang keempat adalah kelelahan atau keletihan yang berlebihan. Siswa itu di masa-masa pertumbuhannya banyak sekali suatu kegiatan, sehingga siswa kadang suka lupa besok itu harus sekolah lagi. Nah, ini yang sulit sekali siswa membagi waktu, waktu untuk belajar, waktu juga untuk bermain ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, di sini untuk alternatif solusinya adalah yang pertama adalah memberikan motivasi dan perhatian khusus kepada siswa, lalu menciptakan suasana baru di ruang belajar, lalu belajar dengan cara atau metode yang bervariasi. Nah, untuk yang tahap yang pertama, di sini kita harus memberikan motivasi ataupun perhatian khusus kepada siswa. Nah, ini tujuannya bagaimana? Karena kita di sini memberikan motivasi di sini bahwa siswa itu memang tujuannya bahwa selain untuk belajar, bahwa siswa juga itu bisa bertemu dengan teman-temannya, lalu bisa memberikan suatu apa ya, bisa memberikan suatu argumen-argumennya apa yang sudah dilihat ataupun dirasakan oleh siswa.
Lalu ada di sini menciptakan suasana baru di ruang belajar. Nah, seorang guru di sini harus bisa mengakali atau mempunyai berbagai macam cara sehingga siswa yang nanti akan belajar di sini merasa nyaman. Misalnya mulai dari ruangannya. Ruangannya seperti apa? Kita bisa mengubahnya setiap minggu ataupun setiap bulan. Kita mengubah tempat duduk bagaimana, mengoplos di mana anak-anak yang tadinya di belakang bisa ke depan ataupun dengan mejanya kita bentuk seperti huruf U gitu atau bagaimana. Nah, ini sehingga anak merasa oh iya, ini bukan hanya sebagai belajar, tapi ini merupakan seperti rekreasi macamnya. Nah, lalu yang ketiga adalah belajar dengan cara atau metode yang variasi. Nah, tentunya ketika belajar itu seorang guru harus bisa apa ya, harus merencanakan metodenya sehingga siswa tidak merasa bosan. Nah, ini dengan cara guru itu hanya menggunakan metode itu saja, siswa pun pasti akan bisa menebak habis ini loh nantinya yang dilakukan. Nah, itu jadi seorang guru itu harus benar-benar punya apa ya, motivasi bagaimana siswa itu bisa belajar dengan nyaman dan tidak mengalami kejenuhan. Nah, dari segala permasalahan yang tadi, di sini ada sumber rujukannya, yaitu dari guru mata pelajarannya, dan juga ada wali kelasnya, ada BK. Terima kasih. Semoga permasalahan yang dihadapi oleh kita sebagai guru mudah-mudahan bisa terselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.